kasih atas waktu dan kesempatan yang diberikan kepada saya. Saya akan mempresentasikan proposal saya dengan judul Pengaruh Minat dan Motivasi Membaca Mahasiswa Pendidikan Biologi Semester 5 terhadap Prestasi Belajar. Yang pertama, pendahuluan. Latar belakang. Belajar adalah proses yang selalu dilalui oleh mahasiswa dalam hidupnya. Karena itu kegiatan belajar adalah kegiatan seumur hidup yang dilakukan manusia dalam rangka memperkaya dan meningkatkan kapasitas pribadinya. Melalui belajar, manusia juga memperoleh ilmu pengetahuan yang berguna untuk kehidupannya. Proses belajar salah satunya dapat dilakukan dengan membaca. Membaca merupakan sebuah proses yang kompleks. Tidak hanya proses membaca itu yang kompleks, tetapi setiap aspek yang ada selama proses membaca juga bekerja dengan sangat kompleks. Dengan membaca, kita dapat mengetahui pengetahuan dari berbagai jenis sumber pengetahuan, misalnya buku, majalah, novel. Dengan membaca, maka jendela dunia akan terbuka sehingga wawasan kita lebih jauh dan lebih luas. Hal ini yang diharapkan pada diri mahasiswa. Terdapat faktor-faktor dalam diri mahasiswa yang memiliki pengaruh terhadap hasil belajarnya dan diperlukan adanya suatu usaha untuk meraihnya. Faktor yang berasal dari dalam diri mahasiswa yang mempunyai pengaruh pada hasil belajar salah satunya adalah minat baca. Pengertian minat baca menurut Jamarah 2011 yaitu adanya hasrat dan dorongan yang besar untuk melakukan membaca di setiap kesempatan. Hasil belajar tingkat dapat disebabkan oleh adanya siswa memiliki minat terhadap membaca yang sangat tinggi. Salah satu manfaat dari membaca adalah memperluas pengetahuan membaca, dikarenakan dengan adanya keinginan membaca tersebut maka mahasiswa akan memperoleh pengetahuan baru yang belum pernah diketahui sebelumnya, sehingga akan berdampak pada hasil belajarnya. Menurut Naim 2013, siswa yang sering melakukan kegiatan membaca, maka siswa tersebut akan memiliki kemampuan setingkat lebih tinggi jika dibandingkan dengan siswa yang jarang membaca buku. Selain minat baca, faktor lain dalam diri seorang mahasiswa yang dapat memiliki pengaruh pada hasil belajar dan motivasi belajar. Beberapa penelitian terdahulu menyatakan bahwa faktor lain yang mempunyai pengaruh pada hasil belajar ialah adanya motivasi belajar yang dimiliki oleh siswa. Pengertian motivasi belajar yang diungkapkan UNO tahun 2013 ialah dorongan dari dalam dan dari luar pada siswa-siswa yang melakukan kegiatan belajar dengan tujuan mengadakan perubahan pada tingkah laku siswa. Jadi dapat disimpulkan jika seorang siswa yang motivasi belajarnya tinggi, maka siswa akan menjadi lebih antusias untuk menjalankan proses belajar di sekolah. B. Identifikasi masalah. Dalam proses pembelajaran atau perkuliahan, terutama pada mahasiswa program studi pendidikan biologi semester 5 Institut Pendidikan SOE, terdapat banyak kendala yang ditemui yang berdampak pada rendahnya hasil atau prestasi belajar mahasiswa. Berdasarkan latar belakang yang dibahas di atas, terdapat dua permasalahan yang dimiliki oleh sebagian besar mahasiswa, yaitu kurangnya minat dan juga motivasi membaca pada mahasiswa. Permasalahan tersebut juga dialami atau dimiliki oleh mahasiswa program studi pendidikan biologi Institut Pendidikan SOE semester 5. Oleh sebab itu, dari uraian di atas, penelitian mengidentifikasi dua masalah, yaitu yang pertama, rendahnya hasil atau prestasi belajar mahasiswa, yang kedua, rendahnya minat dan motivasi membaca pada diri mahasiswa. C. Batasan masalah. Batasan masalah dalam penelitian ini adalah mahasiswa program studi pendidikan biologi Institut Pendidikan SOE semester 5. D. Rumusan masalah. Apakah minat dan motivasi membaca mempengaruhi prestasi belajar mahasiswa program studi pendidikan biologi Institut Pendidikan SOE semester 5? E. Tujuan penelitian. Berdasarkan rumusan masalah di atas, maka tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui apakah minat dan motivasi membaca mempengaruhi hasil atau prestasi belajar mahasiswa. F. Manfaat penelitian. Yang pertama, bagi mahasiswa dan bagi peneliti. Bagi mahasiswa, peneliti ini dapat digunakan oleh mahasiswa sebagai
bahan bacaan atau bahan referensi jika diperlukan. Penelitian ini juga dapat dimanfaatkan oleh mahasiswa sebagai pedoman untuk meningkatkan minat dan motivasi membaca. Yang kedua, bagi peneliti, menambah pengetahuan yang lebih matang dalam bidang pengajaran dan menambah wawasan dalam penelitian sehingga dapat dijadikan sebagai latihan dan pengembangan teknik-teknik yang baik khususnya dalam membuat karya tulis ilmiah. Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan wawasan baru dan sekaligus sebagai wahana dalam pengembangan minat membaca siswa. Yang bab kedua, landasan teori. A. Pengertian motivasi. Menurut Melayu SP Hasibuan tahun 1999 halaman 131 mendefinisikan motivasi adalah pemberian daya penggerak yang menciptakan kegairahan kerja seseorang agar mereka mau bekerja sama, efektif dan terintegrasi dengan segala upayanya untuk mencapai kepuasan. Sedangkan Gibson DKK 1996 halaman 185 mendefinisikan motivasi adalah kekuatan yang mendorong seseorang karyawan yang menimbulkan dan mengarahkan perilaku. Jadi motivasi merupakan daya penggerak bagi seseorang untuk melakukan tindakan mengarahkan pada tujuan. B. Pengertian minat baca. Menurut pengertiannya, minat seseorang terhadap sesuatu adalah kecenderungan hati yang tinggi, gairah atau keinginan seseorang tersebut terhadap sesuatu. Menurut Sutarno 2006 halaman 26-27, minat merupakan sumber motivasi yang mendorong orang untuk melakukan apa yang mereka inginkan bila mereka bebas memilih. Menurut Purlop 1995 halaman 144, Menurut Aiken dalam Ginting 2005 halaman 19 mengungkapkan definisi minat sebagai kesukaan terhadap kegiatan melebihi kegiatan lainnya. Ini berarti minat berhubungan dengan nilai-nilai yang membuat seseorang mempunyai pilihan dalam hidupnya. C. Pengertian hasil belajar. Menurut Slameto tahun 2010 halaman 2, pengertian secara psikologis belajar merupakan suatu proses perubahan, yaitu perubahan tingkah laku sebagai hasil dari interaksi dengan lingkungannya dan memenuhi kebutuhan hidupnya. Dan menurut Lile E. Borney, Jr. Brucr Ekstran dalam Mustaqim 2008 halaman 6, belajar adalah perubahan tingkah laku yang relatif tetapi yang diakibatkan oleh pengalaman dan latihan. Kajian penelitian terdahulu. Yang pertama, penelitian yang dilakukan oleh Amelia Setiaya, Rina Harsosno, Amir Fuadi dan Punharu Sadhono dengan judul Pengaruh Strategi KWL dan Minat Membaca terhadap Kemampuan Membaca Intensif Siswa SMP Negeri di Temanggung. Data kemampuan membaca intensif siswa yang diajar dengan strategi KWL diperoleh dari tes kemampuan membaca 32 intensif siswa. Yang kedua, penelitian yang dilakukan oleh Nurida Maulidia Rahmah, Rati Nur Pratiwi, Niken Lastiti FA dengan judul Strategi Peningkatan Minat Baca Anak. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui, mendeskripsikan, dan menganalisa strategi beserta pelaksanaan program peningkatan minat baca anak dan juga bertujuan untuk mengetahui dan mendeskripsikan faktor penghambat dan pendukung peningkatan minat baca anak pada perpustakaan umum dan arsip daerah Kota Malang. Yang berikut metode penelitian. Metode ini
penulis menggunakan pendekatan deskriptif kualitatif. Penelitian deskriptif kualitatif yaitu suatu rumusan masalah yang memandu penelitian untuk mengeksplorasi atau memotret situasi sosial yang akan diteliti secara menyeluruh, luas dan mendalam. Yang bagian A, fokus penelitian. Fokus penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana pengaruh minat dan motivasi membaca mahasiswa program studi pendidikan biologi semester 5 Institut Pendidikan SOE terhadap hasil atau prestasi belajar mahasiswa. B. Jenis dan sumber data. Yang pertama, jenis data. Penelitian ini menggunakan jenis data kualitatif. Data kualitatif adalah data yang dikumpulkan lebih mengambil bentuk kata-kata atau gambar daripada angka-angka. Data tersebut mencakup transkrip wawancara, catatan lapangan, fotografi, dokumen pribadi. Yang kedua, sumber data. Sumber data yang digunakan oleh peneliti dalam penelitian ini adalah menggunakan teknik wawancara, di mana peneliti akan mengumpulkan informasi untuk merespon atau menjawab pertanyaan-pertanyaan peneliti, baik itu pertanyaan tertulis maupun lisan. Sumber data adalah subjek utama dalam proses penelitian masalah yang akan diteliti. C. Teknik pengumpulan data. Teknik pengumpulan data adalah proses dan cara yang dipergunakan penulis untuk mendapatkan data yang dibutuhkan. Setiap peneliti, baik itu peneliti kualitatif maupun peneliti kuantitatif, tentunya menggunakan teknik dalam mengumpulkan data yang dibutuhkan. Tujuan dari hal ini ialah untuk bantu penulis memperoleh data-data yang otentik. Itu yang pertama, wawancara, dan yang kedua, dokumentasi. Bagian D, teknik analisis data. Analisis data merupakan proses sistematis pencarian dan pengaturan transkripsi, wawancara, catatan lapangan, dan materi-materi lain yang telah peneliti kumpulkan untuk meningkatkan pemahaman peneliti sendiri mengenai materi-materi tersebut dan untuk memungkinkan peneliti menyajikan apa yang sudah peneliti temukan kepada orang lain. Menurut Miles dan Huberman tahun 1984, ada beberapa langkah yang harus dilakukan dalam analisis data kualitatif, yaitu yang pertama, reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Sekian hasil presentasi saya, terima kasih.